Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pengacara Egy Sujana benar-benar marah sahabat ya, yang biasa dipanggil dengan Bunda Eli atau Ibu Elida Netti. Dia merasa diremehkan oleh Roy Panceces, dan di sini beliau dengan tegas memberi tantangan terhadap mereka semua. Sampai-sampai ada kata-kata sebenarnya yang tidak layak keluar dari mulut beliau, bahwa kalau memang kalian mau berdebat, adu pengetahuan soal hukum, pendapat hukum, ludahi muka saya kalau saya tidak bisa melakukannya. Tapi sayangnya dia menghindari perdebatan-perdebatan seperti itu karena menurutnya tidak ada gunanya. Tetapi apapun itu sahabat, amarah itu terlanjur dikeluarkan. Nah, luar biasa karena memang beberapa hari terakhir ini pasca dia bicara soal melihat ijazah Pak Jokowi, bahkan memegang ijazah Pak Jokowi, itu memang menjadi sorotan dan bahkan dibilangi sama Roy Suryo orang tua yang tidak tahu apa-apa. Seperti apa videonya? Ini kita saksikan secara bersama-sama. Kemarin pada saat di wawancara di Polda, Siapa dia orangnya? ada salah satu tim kuasa hukum. Sama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh, kita bersyukur ya, Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Nah, saya berpendapat dan menyampaikan statement saya. Kalau orang cerdas, kalau dia memahami dari bahasa saya, dia tidak akan menuding saya. Kayak Roy Suryo, dia pintar dalam ahlinya. Saya nggak pernah nuding Roy Suryo tentang keahliannya. Dan saya yakin Pak Roy Suryo nggak mungkin menuding saya. Mungkin itu siapa namanya, Gufron. Ya, kalau Pak Gufron itu nuding saya, dia nggak punya alasan. Kita punya pendapat, mata kita sama-sama melihat. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Alkatiri, saya geser tangan Pak Alkatiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri, tadinya kan dilarang hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embos, ada. Itu pandangan saya. Nggak mungkin saya mengada-ngada. Di sini kan kalian entah di mana saat itu kami sudah menggugat. Menggugat dengan kebohongan Jokowi 2019 sampai 2020. Kemudian 2022. Itu jadi jangan. Sekarang kalian baru sudah merasa segalanya. Membawakan atas nama siapa kalian? Kalau kami bertindak dan bersikap atas nama TPUA ya, jujur atas nama klien. Mana kliennya? Ada ditahan. Udah korban 2. Kalian siapa? Membawakan nama siapa? Boleh berpendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang 45
Tapi kalau kalian hanya berkutat ingin menuding-nuding orang, jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat, mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Gofur, kapasitas kau apa? Kuasa hukum siapa kau? Kalau kuasa hukum ahli, kau harus mengerti dengan keahliannya. Kalau kau penegak hukum, dengan siapa klien kau? Jadi jangan begitu. Saya sangat menghormati kalian. Saya nggak pernah nuding-nuding kalian. Saya bisa kok. Kalau kita mau ribut dengan argumen, boleh. Ludahi saya kalau nggak bisa saya melawan kalian. Tapi nggak guna. Walaupun kita tidak satu circle, kita satu tujuan. Ingat itu. Jadi dalam hal ini jangan dibilang saya sesat. Kau yang sesat. Membawakan atas nama siapa? Rakyat. Mana yang rakyat? Yang dikatakan rakyat 50.1. Berarti 100 juta lebih. 158 juta lebih. Baru itu rakyat. Yang boleh mengatakan atas nama rakyat Pak Prabowo, presiden kita. Jadi sama saya kalian jangan enggar jago. Saya nggak siapa-siapa. Saya bukan termul. Saya jangan digoreng-goreng. Saya hadapin kalian. Jadi jangan kita kisruh. Kita satu tujuan. Kalian permalukan saya bilang penyesatan publik. Bahasa saya jelas. Pak Roy Suryo dengan keahliannya sudah melihat ijazah fotokopi. Apa analisa hukumnya? Bahwa itu bukan ijazah Pak Jokowi. Itu hak dia. Pernah kita bantah? Tidak. Tapi fotokopi ini harus ada aslinya. Tanpa ada asli, fotokopi dari mana? Nah, ternyata fotokopi itu ada aslinya. Nah, kita lihatlah asli dari fotokopi itu. Fotokopi yang beredar. Itu yang kita lihat sama-sama. Bukan saya sendiri aja dong yang megang. Jujur, Allah ada bersama kalian. Malaikat juga tahu. Banyak yang pegang. Jadi jangan saya dituding-tuding. Saya selama ini diam. Saya nggak so hebat. Tapi saya jangan dibodoh-bodohin. Saya jangan dijas. Saya orang Sumatera, nanti kata-kata saya nggak bagus. Saya nggak mau ribut dengan kalian. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Eli, saya kira rasional lah. Bahwa memang faktanya dia memegang ijazah itu. Hanya saja memang orang-orang ini semua, kelompok Ripan CCS tidak mau jujur. Lebih memilih berbohong demi untuk menjaga kebohongannya secara terus-menerus. Jadi seolah-olah untuk menutupi kebohongan baru itu, untuk menutupi kebohongan lama ya melahirkan kebohongan baru. Dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Sekalipun dia pegang ijazah itu, dia lihat ijazah itu, dia tidak akan mengaku. Kenapa? Karena kalau dia mengaku maka runtuhlah seluruh kibulang-kibulang yang dia lakukan selama ini sahabat. Oleh karena itu wajar saja kalau sekali lagi Bunda Eli ini menantang mereka. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya kalau saya hanya satu, kalian belajarlah untuk jujur sebagaimana yang diperlihatkan oleh Bunda Eli ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.